Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan ini sudah memasuki kuliah ke-10 ya. Jadi mudah-mudahan walaupun tidak bertemu tatap muka ya, tapi tidak mengurangi makna dari kegiatan perkuliahan dari yang kita lakukan, dan juga kalian bisa memahami materi ini dengan lebih baik, ya, tetap lebih baik. Ya. Nah, mungkin untuk supaya kuliah ini lancar, mohon posisinya di mute dulu semuanya ya, supaya mengurangi adanya gangguan suara. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya. Minggu lalu kita sudah mendiskusikan mengenai kerusakan produk pangan ya, bahan dan produk pangan karena kerusakan mikrobiologi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kerusakan bahan dan produk pangan yang disebabkan oleh kerusakan fisik dan kerusakan kimia. Ya. Untuk mendalamnya nanti kalian akan memperoleh materi ini di mata kuliah kimia pangan. Kemudian juga ada beberapa mata kuliah lain seperti karakteristik bahan pangan. Ya. Nanti pemahaman mengenai hal ini yang saya sampaikan ini itu akan lebih baik diperoleh pada mata kuliah tersebut. Jadi kuliah hari ini kita akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan bahan pangan, ya, akibat reaksi kimia antar komponen pangan dan lingkungan, ya. Juga kerusakan fisik, faktor-faktornya, dan bagaimana cara meminimalkan atau mengendalikan kerusakan tersebut. Ya. Nah, ini jadi 3 hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama kerusakan fisik dan kimia, faktor-faktornya. Nah, faktor penyebab kerusakan ini yang dimaksud adalah disebabkan oleh faktor intrinsik ya. Kalau faktor intrinsik artinya yang disebabkan oleh bahan pangannya sendiri. Sedangkan kalau yang ekstrinsik maksudnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, kemudian nanti terakhir kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan atau meminimalkan kerusakan bahan pangan dan produk pangan tersebut. Nah, ini beberapa pertemuan yang lalu ya kita saya sudah menjelaskan ya bahwa bahan dan produk pangan itu mengalami penurunan mutu selama penyimpanan dan juga sebetulnya selama pengolahan ya. Selama pengolahan juga terjadi penurunan, tapi secara gradual kerusakan itu terjadi selama penyimpanan juga. Mengapa terjadi kerusakan? Karena yang pertama disebabkan oleh adanya interaksi antar komponen kimia dalam bahan pangan tersebut. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa bahan pangan itu mengandung zat gizi, ya, ada air, ada mineral, ada protein, lemak, karbohidrat, yang satu sama lain itu bisa saling berinteraksi. Nah, ini interaksi antar komponen ini yang kita sebut dengan tadi faktor intrinsik. Kemudian kerusakan juga bisa terjadi oleh adanya interaksi komponen kimia yang ada dalam bahan pangan tersebut ya, dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya apa? Suhu misalkan ya, kelembaban dari ruangan di mana bahan pangan tersebut disimpan, kemudian oksigen, yang lain lagi misalkan cahaya ya. Nah, itu adalah faktor-faktor lingkungan ya, yang bisa menyebabkan kerusakan ya. Disebabkan adanya interaksi dengan bahan pangan yang interaksi dengan komponen yang dalam bahan pangan tersebut. Akibatnya bahan atau produk pangan itu memiliki batas kadaluarsa,
Jadi dia menurun terus ya, sehingga dalam periode tertentu dia akan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Nah, produk pangan itu kompleks ya. Nah, kalian sudah mengidentifikasi ya untuk produknya masing-masing bahwa di dalam satu produk pangan itu tidak single ingredient. Di sana ada bahan baku, ada ingredient, ada bahan tambahan pangan. Ya. Jadi bermacam-macam bahan yang ada dalam produk pangan. Jadi kompleks. Apa akibatnya? Akibatnya komponen-komponen yang ada di dalam bahan pangan juga menjadi kompleks. Contohnya misalkan protein. Protein itu mungkin tidak hanya dikontribusi dari satu bahan saja, tapi bisa jadi beberapa bahan yang ada dalam formulasi tersebut berkontribusi pada kandungan protein yang dalam bahan pangan tersebut juga. Demikian juga misalkan karbohidrat, lemak, ya itu bisa dari beberapa kontribusi bahan yang ada di dalam formulasi. Nah, sehingga memang reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi secara kompleks. Misalkan ya lemak yang ada dalam tepung terigu ya bisa juga diperoleh dari lemak dari misalkan minyak makan atau minyak sawit. Ya. Sehingga kerusakan oleh lemak itu bisa lemak yang ada dalam terigu, bisa juga lemak yang ada pada minyak makan tersebut. Jadi itu menjadi kompleks. Nah, antar bahan tadi bisa berinteraksi satu sama lain. Selama pengolahan juga di situ kita akan berhadapan dengan proses, misalkan suhu pemanasan, atau di situ ada proses penggorengan, ya, evaporasi, sterilisasi yang diikuti oleh pemanasan. Ya. Itu juga bisa menyebabkan interaksi komponen pangan dengan kondisi pengolahan. Atau selama penyimpanan tadi, ya, itu bisa dibantu oleh kondisi lingkungan, misalkan suhu penyimpanan, kelembaban, cahaya, oksigen, ya, dan sebagainya. Nah, interaksi ini menyebabkan terjadinya kerusakan tadi. Kerusakannya yang bisa diidentifikasi bisa berbentuk kerusakan kimia atau kerusakan fisik. Ya, itu bisa dipicu oleh adanya reaksi-reaksi yang ada. Nah, ini selama pengolahan dan penyimpanan ya, bahan pangan itu mengalami perubahan fisik. Contohnya perubahan fisik apa? Warna, misalkan ya. Warna, kemudian teksturnya berubah. Ya. Kemudian reaksi kimia ya, misalkan reaksi oksidasi lemak, ya. Reaksi misalkan Maillard, ya, interaksi antara gula reduksi dengan gugus amin dari protein misalkan. Mikrobiologi juga sudah sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, perubahan-perubahan ini ya, baik perubahan fisik, perubahan kimia, mikrobiologi itu akan diikuti juga oleh adanya perubahan penerimaan secara organoleptik. Penerimaan secara organoleptik artinya bahan pangan tersebut, bahan atau produk pangan tersebut itu kalau sudah mencapai batas tertentu maka dia tidak akan diterima lagi oleh konsumen. Itu yang mengapa produk pangan itu mengalami kadaluarsa, karena memang sudah mencapai pada kondisi secara sensori sudah tidak bisa diterima lagi. Nah, artinya di sini kalau saya balik lagi ke penjelasan sebelumnya, ya, perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor tadi, faktor intrinsik saya sebut tadi, artinya adalah kimia komponen pangan. Jadi komponen yang ada dalam bahan pangan tersebut, atau faktor ekstrinsik, suhu, oksigen, ya, kemasan, ya, cahaya, kelembaban,
dan sebagainya. Ini terjadi ya di dalam produk pangan. Jadi kalau kita bicara bagaimana mengendalikannya, maka kendalikanlah faktor-faktor ini. Kita kendalikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar komponen pangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antara komponen pangan dengan faktor ekstrinsik. Kalau itu bisa kita kendalikan, maka kerusakan itu bisa diperlambat. Nah, ini contohnya kalau kita lihat berdasarkan pada perubahan fisik, ya, tekstur misalkan, itu bisa diamati misalkan dari kerusakan sifat kelarutan, kemudian daya ikat air, contohnya misalkan apa daya ikat air, kalau yang dimaksud daya ikat air itu misalkan dalam membuat bakso itu moist, ya moist dia, kalau bakso yang bagus itu kan bukan keras, tapi di dalamnya itu dia seperti mengikat air, dia agak basah gitu ya, tapi tidak keluar airnya, ya. Itu kita sebut dengan kemampuan dia mengikat air. Ya. Kalau bahan pangan sudah kehilangan daya ikat airnya, mungkin dia menjadi mengering, ya, seperti itu. Kemudian alot, ya, atau produknya menjadi lunak. Itu contoh tekstur yang bisa diamati dari produk pangan. Ya, nanti kalian bisa amati juga, misalkan ada yang kemarin minggu lalu ada yang memilih produk susu UHT. Coba sekarang diidentifikasi kalau susu UHT itu, kalau dari sisi perubahan fisik apa? Kalau kita sebut dengan sudah kadaluarsa, kalian bisa identifikasi. Yang lain misalkan flavor, ya, perubahan aroma flavor yang diinginkan atau tidak diinginkan. Contohnya misalkan perubahan menjadi bau tengik, misalkan. Itu juga reaksi kimia. Ya. Warna, ya, warna misalkan menjadi lebih gelap, lebih pucat, ya, atau muncul warna yang menyimpang dari yang kita inginkan, ya, dan seterusnya. Jadi itu perubahan-perubahan fisik yang terjadi yang bisa dipicu oleh adanya reaksi kimia atau juga bisa dipicu oleh adanya pertumbuhan mikrobiologi, bisa juga, ya. Misalkan muncul warna yang yang tidak diinginkan, ya, juga mungkin terjadi. Kemudian yang lain misalkan perubahan nilai gizi, ya. Perubahan nilai gizi contohnya misalkan menurunnya komponen-komponen zat gizi, misalkan proteinnya menurun, lemaknya menurun, vitamin menurun, ya. Itu bisa terjadi, ya. Perubahannya tadi bisa diakibatkan oleh proses pengolahan atau juga disebabkan oleh perubahan selama penyimpanan. Ketersediaan, ya, misalkan ya protein, lemak dan sebagainya itu juga bisa berubah dari nilai gizinya. Keamanan, misalkan selama disimpan muncul senyawa toksik, ya, atau bisa juga kalau memang diinginkan ya senyawa yang bisa memicu kesehatan juga bisa. Ya. Nah, biasanya nanti selama proses pengolahan bisa dilakukan inaktivasi toksik alami, misalkan contohnya apa ya? Misalkan dalam proses pembuatan tapioka, singkong itu mengandung HCN, ya, tapi kalau dengan direndam, maka HCN-nya itu bisa hilang. Itu contoh-contohnya bagaimana menghilangkan senyawa toksik alami yang ada dalam bahan pangan. Itu ya, jadi perubahan-perubahan bisa terjadi